Halo semuanya, buat kalian, para mahasiswa kesehatan masyarakat, dengar kata metodologi penelitian, mungkin kedengarannya agak berat ya. Tenang, jangan panik dulu. Anggap aja pembahasan kita kali ini sebagai peta perjalanan riset kalian. Kita bakal coba ubah topik yang kelihatannya rumit ini jadi sebuah petualangan yang seru buat cari pengetahuan. Yuk kita mulai? Coba deh pikirin pertanyaan ini. Gimana caranya kita tahu kalau sebuah program vaksinasi itu beneran ngefek? Pertanyaan kayak gini, ini adalah jantungnya kesehatan masyarakat. Jawabannya tuh nggak bisa cuma kira-kira atau berdasarkan asumsi. Kita butuh bukti. Nah, metodologi penelitian itulah alat kita buat dapetin bukti yang kuat dan sistematis. Oke, kita masuk ke tahap pertama petualangan kita. Cari tahu dulu kenapanya. Jadi, sebelum kita pusing mikirin bagaimana cara meneliti, kita perlu banget paham kenapa bukti ilmiah itu jadi fondasi dari semua yang kita kerjakan di bidang kesehatan masyarakat. Nah, konsep kuncinya itu namanya Evidence-Based Public Health atau EBPH. Ini bukan sekedar istilah keren buat gaya-gayaan loh. Menurut Eiler, EBPH ini yang memastikan program kita itu efektif dan sumber daya kita yang terbatas itu nggak sia-sia. Intinya, kita nggak main tebak-tebakan. Semua tindakan kita harus didasari bukti yang solid. Penting banget nih buat kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, kita punya metode ilmiah yang jelas, terstruktur, dan hati-hati. Di sisi lain, ada yang namanya pseudoscience atau ilmu palsu, yang seringkali isinya klaim-klaim heboh tapi nggak didukung riset yang benar. Nah, sebagai calon praktisi kesehatan masyarakat, kemampuan kalian buat membedakan keduanya itu krusial banget. Oke, setelah kita paham kenapa bukti itu sepenting itu, sekarang yuk kita buka petanya. Perjalanan riset itu bukan jalan-jalan tanpa tujuan ya. Ada proses terstruktur yang jadi panduan para peneliti biar hasil kerjanya itu valid dan bisa diandalkan. Peta penelitian ini kalau kita lihat bentuknya seperti siklus yang punya 6 fase utama. Seperti yang dijelaskan Eiler, setiap langkah ini nyambung satu sama lain. Dan meskipun kelihatannya berurutan, prosesnya ini sebenarnya fleksibel. Kadang peneliti bisa aja balik lagi ke fase sebelumnya kalau nemu sesuatu yang baru di tengah jalan. Yuk kita intip sebentar tonggak-tonggak penting di peta ini. Pertama, kita cari topiknya. Terus kita bikin rancangan studinya, ini kayak blueprintnya. Habis itu, kita kumpulin data, olah dan analisis datanya, lalu kita coba artikan temuannya, dan yang paling penting, kita sebarluaskan hasilnya supaya bisa bermanfaat. Tenang, setiap fase ini nanti bakal kita bedah tuntas di perkuliahan. Setiap petualangan kan butuh rencana yang matang ya? Nah, dalam penelitian, rencana ini kita sebut design studi. Inilah cetak biru yang mengubah ide abstrak di kepala kita jadi sebuah proyek yang nyata yang bisa dijalankan dan bisa diukur hasilnya. Jadi, apa aja sih isi kotak peralatan seorang peneliti? Menurut Creswell, ini nih komponen-komponen utamanya. Kita mulai dari tinjauan pustaka buat tahu apa aja yang sudah diteliti orang, pakai teori sebagai landasan berpikir, lalu rumuskan pertanyaan dan hipotesis yang tajam, dan baru deh pilih metode yang pas, mau kuantitatif atau kualitatif. Nah, ini dia dua jenis perkakas utama kita. Metode kuantitatif itu fokusnya ke angka dan pengukuran. Biasanya dipakai buat jawab pertanyaan berapa banyak atau apa efeknya. Sebaliknya, metode kualitatif itu lebih dalam buat mengeksplorasi makna dan pengalaman. Ini buat jawab pertanyaan kenapa atau bagaimana. Dua-duanya sama pentingnya, cuma tujuannya aja yang beda. Oke, di luar semua metode dan rencana, ada satu hal yang sifatnya mutlak dan nggak bisa ditawar, kompas etis. Setiap peneliti, tanpa terkecuali, harus banget dipandu oleh prinsip-prinsip etika yang ketat. Tujuannya untuk melindungi partisipan dan menjaga integritas ilmu pengetahuan itu sendiri. Kutipan dari Eiler ini benar-benar merangkum semuanya. Jadi, ini bukan cuma soal menemukan jawaban, tapi tentang bagaimana cara kita menemukan jawaban itu. Kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab itu adalah inti dari penelitian yang beretika. Prinsip etika yang pertama adalah beneficence. Anggap aja ini janji ganda kita kepada partisipan. Pertama dan yang paling utama adalah do no harm. Jangan sampai merugikan. Kedua, kita harus rancang penelitian kita supaya manfaat yang didapat itu jauh lebih besar daripada potensi risikonya. Selanjutnya adalah prinsip keadilan atau justice. Ini soal fairness. Kita harus adil dalam memilih siapa yang dilibatkan dalam penelitian dan siapa yang nantinya akan merasakan manfaat dari hasilnya. Prinsip ini memastikan kita tidak membebani kelompok yang rentan dengan risiko penelitian, sementara kelompok lain yang lebih beruntung yang menikmati hasilnya. Nah, ini juga penting banget buat dibedain, privasi dan kerahasiaan.
Privasi itu hak partisipan buat ngontrol informasi tentang diri mereka sendiri, sedangkan kerahasiaan itu tugas kita sebagai peneliti untuk melindungi dan menjaga data yang sudah mereka percayakan kepada kita. Keduanya ini adalah pilar kepercayaan dalam penelitian. Akhirnya kita sampai di tujuan akhir perjalanan ini. Buat apa sih semua kerja keras ini? Jawabannya cuma satu kata, dampak. Penelitian yang dilakukan dengan baik dan etis itu adalah bahan bakar untuk menciptakan perbaikan yang nyata di bidang kesehatan masyarakat. Mau lihat contoh keren di dunia nyata? Coba cek The Community Guide. Ini adalah platform yang menyaring ribuan hasil riset lalu menerjemahkannya jadi panduan praktis buat dinas kesehatan di seluruh dunia. Inilah wujud nyata dari penelitian yang berdampak, dari data di jurnal menjadi aksi nyata di tengah masyarakat. Jadi, inilah tujuan akhir dari perjalanan kalian sebagai calon peneliti kesehatan masyarakat. Bukan cuma buat dapat nilai bagus atau menyelesaikan skripsi, tapi untuk membangun fondasi bukti yang kuat. Bukti yang nantinya akan dipakai buat bikin program yang lebih berhasil, kebijakan yang lebih cerdas, dan pada akhirnya meningkatkan kesehatan jutaan orang. Jadi, sekarang bola ada di tangan kalian. Petanya sudah ada, kompasnya juga sudah diberikan. Perjalanan ini mungkin akan menantang, tapi juga penuh dengan potensi penemuan yang bisa mengubah banyak hal. Pertanyaannya adalah, masalah kesehatan apa yang ingin kalian pecahkan? Pengetahuan baru apa yang akan kalian sumbangkan? Perjalanan kalian baru saja dimulai.